pemimpin apel. Kepada pemimpin apel, hormat, gerak! Hormat, gerak! Gerak! Apel dibuka. Berhenti lagi. Jumat 21 Februari 2025. Siap. Maju aja. Dan saya bangga karena memang saya tuh menjaga bisa tuh menjaga. Kalau adik-adik ini bilang untuk menjadi orang-orang yang mampu menghadapi sebuah resiko, dan saya lihat itu ada pada kalian semua dan sangat berbeda dengan yang lain. Kalau Anda hobinya cukup jalan kaki ke depan ke warung, itu bukan tantangan bagi saya. Tapi orang-orang yang suka menghadapi tantangan, dialah orang yang sukses selalu dalam menghadapi segala persoalan. Kalian bersyukur itu kita. Dan itu ada di kita semua yang hadir di sini. Kepada pembina apel. Kepada pemimpin apel, hormat, gerak! Tegak, gerak! Sekolah Vertikal Rescue Angkatan 264 PMI Jakarta Utara. Bencana dan situasi darurat yang melibatkan korban terjebak di ketinggian seperti gedung bertingkat, tebing, atau lokasi konstruksi, memerlukan keterampilan khusus untuk melakukan evakuasi dengan aman. Untuk menjawab kebutuhan ini, Palang Merah Indonesia PMI Kota Jakarta Utara bersinergi dengan Vertikal Rescue Indonesia menyelenggarakan pelatihan Vertikal Rescue tingkat 1. Sebuah program pelatihan penyelamatan teknis yang dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan dasar dalam operasi penyelamatan di medan terjal. Operasi Vertikal Rescue adalah teknik penyelamatan yang digunakan untuk mengevakuasi korban dari lokasi dengan medan tinggi atau sulit dijangkau, seperti gedung, menara, atau area dengan kemiringan curam seperti tebing. Pelatihan tingkat 1 fokus pada pengenalan peralatan, sistem tali temali serta teknik penambatan. Peserta diajarkan prinsip penyeimbangan beban, komunikasi tim, serta simulasi penyelamatan dalam skenario realistis. Sebagai institusi yang aktif dalam penanggulangan bencana dan pertolongan pertama, PMI Jakarta Utara berkomitmen meningkatkan kapasitas relawan dan masyarakat dalam menghadapi risiko darurat.
Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk relawan PMI, tetapi juga terbuka untuk petugas pemadam kebakaran, tim SAR komunitas, pekerja konstruksi, dan masyarakat umum yang ingin berkontribusi dalam situasi krisis. Pelatihan dilakukan pada tanggal 21 Februari hingga tanggal 23 Februari tahun 2025. Sebanyak 26 peserta dari berbagai kalangan ikut serta dalam pelatihan tersebut. Beberapa materi inti meliputi 1. Pengenalan peralatan, peserta belajar mengenali dan menggunakan alat seperti harness, carabiner, descender, puli, dan tali statis dinamis. 2. Teknik dasar vertical rescue. Pembuatan simpul dan ancor point. Sistem rappelling, turun, dan ascending, naik menggunakan tali. Teknik evakuasi korban dengan tandu khusus. Tiga, manajemen risiko, identifikasi bahaya, prosedur keselamatan diri, dan mitigasi kesalahan selama operasi. Empat, simulasi lapangan peserta berlatih di lokasi yang menyerupai kondisi nyata, seperti gedung bertingkat atau struktur buatan, untuk menguji respons tim dan koordinasi. Pelatihan dipandu oleh instruktur dari Mako Vertical Rescue Indonesia.
Pada hari terakhir para peserta melakukan simulasi teknik evakuasi di medan terjal yaitu teknik hauling, teknik lowering, serta suspension. Simulasi ini menuntut kerjasama tim yang cukup padu, karena rangkaian teknik-teknik evakuasi di medan terjal tersebut memerlukan kemampuan teknis dari para peserta pelatihan. Pelatihan Vertical Rescue tingkat 1 bukan sekadar program pelatihan, tapi investasi dalam membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi keadaan darurat. Dengan keterampilan ini, setiap peserta tidak hanya mampu menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong budaya keselamatan di lingkungannya. Kegiatan pelatihan ditutup dengan upacara penutupan yang dihadiri semua peserta, perwakilan PMI Kota Jakarta Utara serta tim Vertical Rescue Indonesia. Ekspedisi. Ekspedisi. PMI. Terus kekuatan upaya. Yang saya hormati Kang Dedi selaku Komandan Vertical Rescue Indonesia beserta instruktur dari PMI, Kang Satria, Kang Berko, Kang Mahardika, dan yang lain. Yang saya hormati juga Bang Sarjono. Bang Sarjono ini beliau adalah staf di Diklat PMI Jakarta Utara. Kemudian Kang Asmi ini adalah koordinator tenaga sukarela di PMI Jakarta Utara. Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir pelatihan dasar Vertical Rescue tahun 2020.
publik. Bicara mengenai vertical rescue, sebenarnya TNI Jakarta Utara juga di era tahun 90-an itu sudah punya beberapa senior relawan yang buat saya itu cukup menguasai mengenai tali temali, berbicara alat-alat teknik vertical rescue. Cuman baru 2 hari kemarin saya dapat ilmu dari Kang Adrian ketika saya dengar beliau memberikan materi. Ternyata tidak hanya sebatas mengetahui teknik, tidak hanya sebatas itu, tetapi juga kita harus mengetahui peruntukan dari setiap alat yang ada di dalam, yang kita gunakan di dalam vertical rescue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore para instruktur dan pengurus Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Mohon izin perkenalkan, nama saya Randi Berlian Pratama. Rekan-rekan bisa memanggil saya Randi. Saya berasal dari KSR PMI Kabupaten Bogor. Ya, kami bertiga, ada Akar dan Ika, ini sahabat saya bertiga dari Kabupaten Bogor, datang jauh-jauh ke sini untuk berlatih dan juga sama-sama belajar gitu. Karena kesempatan ini kami sangat jarang sekali temukan khususnya di Kabupaten Bogor gitu. Motivasi saya, alasan saya kenapa mengikuti kegiatan vertical rescue ini adalah salah satu keresahan saya, di mana keresahan saya adalah ketakutan akan ketinggian, ketakutan akan kematian dan segala hal ini. Pada dasarnya ketakutan itu berarti ada rasa yang memang tidak tahu kita miliki, sehingga konsep ketakutan itu muncul. Maka dari itu ketika saya ingin mencari tahu gitu, dan mengetahui akan hal-hal yang memang saya pelajari, saya bisa memotivasi diri saya, oh ternyata kalau memang seperti ini, ya cuman seperti ini doang gitu. Sebenarnya kita tuh punya rasa keberanian yang tinggi gitu, ketika kita sudah mengetahui ilmunya. Motivasi lainnya juga karena keresahan saya, banyak banget di Kabupaten Bogor itu yang memerlukan bantuan-bantuan yang khususnya di keadaan ketinggian dan segala halnya gitu, ataupun terperosok di sumur gitu. Di lingkungan saya seperti orang tua saya pun jatuh dari genteng gitu kan. Dan itu sebuah keresahan dari saya, bagaimana caranya untuk bisa minimal di daerah masyarakat saya bisa bermanfaat dari diri saya pribadi. Karena usia juga masih muda, jadi saya masih semangat buat berlatih, mencari pengalaman untuk pelatihan vertical rescue, dan harapannya semoga bisa naik tingkat terus dan terus berlatih tentang akses ketinggian seperti ini. Dan ini salah satu mungkin yang meningkatkan keimanan saya, karena dalam ketinggian saya selalu ingat pada Tuhan dan saya kan tapi tadi saya ada jarang-jarang mungkin kalau kita santai dan lain-lain ya kita mengingat Tuhan gitu. Kalau untuk kesannya, kegiatan ini sangat berkesan, sangat melatih saya, sangat benar-benar bisa memori yang memang berkesan dan benar-benar tidak akan pernah terlupakan. Ilmu pengetahuan yang didapat ini sangat baik, sangat kompleks, sangat detail, dan ya hal-hal yang pernah saya pertanyakan dalam otak saya terjawab begitu. Karena itulah salah satu faktor keberhasilan dari pelatihan ini. Mungkin boleh tepuk tangan untuk pesannya dari saya. Semoga harapannya kegiatan ini dari Vertical Rescue Indonesia terus bisa mengedukasi kami, masyarakat awam yang memang tidak mengetahui tentang ketinggian, sehingga tadi prinsipnya semalam saya ingat banget bahwa ya memudahkan tugas dari Vertical Rescue Indonesia gitu. Dan juga harapannya kita sebagai Palang Merah Indonesia juga bisa memudahkan juga dan membantu adil kepada masyarakat, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subroto, motivasi saya mengikuti ini selain menambah pengalaman dan bertemu teman-teman yang asik dan seru ini, motivasi saya juga salah satunya juga menjalankan visi dari kampus saya Stikes dari Gatot Subroto, yaitu menjadi perguruan tinggi kesehatan profesional dan unggul dalam kesehatan matra di tahun 2035. Nah, kesehatan matra itu kan sangat berhubungan juga dengan vertical rescue tingkat 1 ya, ini pelatihannya, karena kan dia berhubungan juga terhadap pertolongan di bencana begitu. Kemudian untuk kesannya, selama saya mengikuti pelatihan vertical rescue tingkat 1 ini, Masya Allah banget ya, selain menambah pengetahuan, pengalaman, kemudian juga dilatih kritisnya yang
semalam kan kalau misalkan kita datang ke gedung ya gitu, kita kepikirannya tuh kalau misalkan kebakaran atau gimana, jadi udah ada antisipasinya. Kemudian selain itu sesuai dengan namanya pelatihan Vertical Rescue tingkat 1 yang menerima peserta yang sebenarnya dari nol juga seperti saya yang nggak punya pengalaman atau pengetahuan tentang ini, dan para instrukturnya pun sangat-sangat sabar sekali dalam membimbing kita, kemudian mengajari, bahkan ketika kita lupa dengan misalkan simpul atau teknik yang baru diajari saja tetap dibimbing dengan baik gitu sampai bisa gitu. Jadi mungkin untuk sarannya tetap dipertahankan ya Bapak, izin. Kemudian mungkin untuk latihannya bisa diadakan rutin mungkin ya tiap tahun biar teman-teman yang nanti mendengar cerita saya bisa daftar di tahun depan gitu Pak. Terima kasih. Ekspedisi. Semangat ya. Alhamdulillah, terima kasih izin pengurus PMI, izin Kodat. Alhamdulillah 3 hari ini kita melewati latihan yang sangat bergembira teman-teman ya. Nah ini pesannya untuk dari kami sebagai perwakilan dari teman-teman pelatih dan instruktur di Vertical Rescue Indonesia, tentu sangat berkesan ya, karena selama 3 hari ini semangat teman-teman belum hilang ya, masih terus bersemangat. Padahal kegiatan kita penuh ya dari pagi sampai tengah malam. Nah itu yang menjadi semangat teman-teman instruktur dan pelatih juga tetap membara gitu ya teman-teman. Nah itu dan juga untuk teman-teman panitia atas apa yang telah disediakan di sini itu luar biasa sekali ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah pesan dari saya perwakilan dari teman-teman pelatih dan instruktur, mudah-mudahan tetap bermanfaat, bersinergi, karena apa yang telah dikatakan Komandan Vertical Rescue Indonesia, sehebat apapun jika tidak bermanfaat adalah sia-sia. Sekian, terima kasih. Wassalam. Dan sehat, tidak ada kendala yang berarti ya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan semua. Jadi nanti penutupan pelatihan ini saya juga sekaligus menyerah terimakan pada pelaksana, seluruh peserta, personil dan material dalam keadaan aman. Jadi semangat dulu untuk instruktur, pelaksana, panitia, dan terima kasih tak terhingga juga untuk PMI Kota Jakarta Utara. Ini kerjasama yang saya pikir luar biasa ya, kerjasamanya satset ya, nggak banyak rapat ini itu, nggak banyak cincong, langsung konkret ya gitu. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada para instruktur, para asisten dan semua yang terlibat di pelatihan ini, Vertical Rescue Jakarta juga. Ini teman-teman Vertical Rescue ini sebetulnya dalam keadaan padat merayap. Teman-teman sedang bangun jembatan di Garut, sedang ada pelatihan di banyak tempat. Akhirnya kita alarm, akhirnya ketemu di sini. Ya. Kita ketemu di sini ada Kementerian dan lain sebagainya. Perlu digaris bawahi juga teman-teman Vertical Rescue ini datang ke sini sukarela. Ya. Yang terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta latih sudah mengikuti arahan, memperhatikan faktor keselamatan, sudah dipegang teguh. Selanjutnya sudah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di sela kesibukan, di sela kelelahan berlatih pagi, siang, sore, sudah memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, peserta ini sudah memegang teguh juga perjanjian kita, kesepakatan kita. Yang ketiga harus bergembira. Mereka bergembira, saya lihat ya. Saya lihat di Instagramnya mereka, di Facebooknya mereka bergembira. Karena Vertical Rescue dimanapun berada, maupun membangun jembatan, latihan, ataupun tugas operasi, yang selalu kita titipkan adalah kita harus selalu bergembira. Jadi nggak ada tambang-tambang asem, kita harus bergembira. Ini semangat untuk kita semua. Terkait pelatihan ini, saya akan menyampaikan pertama sadar wilayah, bahwa di Indonesia ini disampaikan dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Kerote itu hampir tidak ada wilayah yang tidak bertebing.
tebing, jurang, medan tinggi itu ada di sekitar kita, ada di wilayah kita. Saya sampaikan berulang-ulang supaya kita sadar bersama bahwa kita bukan mengada-ada. Kita latihan naik kali untuk apa? Sadar wilayah. Ya. Selanjutnya sadar potensi. Saya sampaikan kejadian di Papua, kejadian di Kalimantan, kejadian di banyak tempat di Indonesia yang berangkat potensi dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya. Artinya masih banyak wilayah-wilayah yang secara kebutuhan potensinya masih sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman yang hadir di sini berlatih, saya salam hormat, saya acungkan jempol, salam hormat setinggi-tingginya bahwa kita memang Indonesia keterbatasan potensi di medan pekerjaan. Itu. Selanjutnya arti kebermanfaatan artinya kita tidak berharap ada kejadian. Beberapa waktu lalu teman-teman di Jawa Tengah setelah berlaku, wah semoga alat ini bermanfaat, semoga stretcher ini bermanfaat. Beberapa waktu berikutnya ada orang jatuh ke jurang. Ya. Mudah-mudahan kemampuan kita ini hanya untuk latihan. Mudah-mudahan untuk pencegahan, ya. Mencegah lebih baik. Jadi selalu memberi manfaat, tapi bukan berarti manfaat. Mudah-mudahan besok ada yang tersangkut di jangan. Ya. Kita berdoa semoga negara kita ini aman, kita semua baik-baik saja. Dalam keadaan Indonesia aman ini, kita bergerak melakukan hal-hal untuk mencegah kejadian-kejadian supaya tidak ada kejadian kita tugas evakuasi. Sepakat ya?